bersama kami di GMS Gloria Jatinegara. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti jalannya ibadah dengan cara ikut menyanyi, berdoa bersama, mencatat dan mendengarkan khotbah yang menjadi pesan Tuhan untuk kita, dan jangan lupa bagikan untuk orang lain. Kami menghimbau agar dapat mengikuti ibadah secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Selamat hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua rindu akan hadirat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Meskipun kita beribadah melalui online, tapi saya percaya hadirat Tuhan turun melalui hidup kita. Mari kita akan berdoa sejenak di hadapan Tuhan sebelum kita memulai ibadah ini. Puji syukur Tuhan kami naikkan kehadirat Engkau Tuhan. Kaulah yang begitu luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi belakangan ini Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun Tuhan. Kuasa Tuhan begitu nyata melalui hidup kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap hidup kami adalah yang Engkau yang punya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, izinkan kami Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah Engkau Tuhan. Kami rindu untuk memberikan yang terbaik hanya buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk membuka ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya. Hanya Engkau yang layak untuk dipuji dan dimuliakan Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita mau sama-sama katakan. Mulia, sembah Raja mulia. Puji hormat dan kuasa.
firman Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya Tuhan, hanya Kau yang layak untuk ditinggikan dan disembah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami rindu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua orang yang siap bersuka cita kita mau katakan amin. Haleluya, saudara siap bersuka cita buat Tuhan? Coba colek ke kanan kirinya, katakan kita mau memuji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, sebab api kemuliaan Tuhan tercurah di tempat ini. Haleluya. Kita mau katakan sama-sama. Dengarkanlah suara Daud memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Daud
kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan izinkan kami Tuhan untuk mendengarkan setiap sabda dari firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk berfokus hanya kepada Engkau Tuhan. Tiada yang lain dalam hidup kami Tuhan. Yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Haleluya Tuhan. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Benar Tuhan. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku.
Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya. Tuhan, tiada yang lain. Mimbar saya serahkan kepada hamba-Nya. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Puji syukur Tuhan, kami naikkan di hadapan Engkau Tuhan. Begitu indah Tuhan waktu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, izinkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang telah Kau siapkan Tuhan melalui hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati Tuhan mulut hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar Tuhan dari mulutnya Tuhan merupakan ucapan dari Engkau Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara yang berada di rumah. Seperti himbauan dari pemerintah bahwa kita belum bisa sama-sama berkumpul untuk dapat beribadah. Tapi tidak mengurangi kasih Tuhan, tidak mengurangi berkat Tuhan, tidak mengurangi segala sesuatunya. Tetap kasih Tuhan, berkat Tuhan ada dalam setiap rumah tangga kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima renungan firman Allah pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara jemaat GPPS Gloria yang saya kasihi, saya akan berikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, tak ada yang sukar bagi Tuhan. Sekali lagi tema firman Tuhan katakan, tak ada yang sukar bagi Tuhan. Yang terambil kita baca dalam 1 Raja-Raja 17, 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan baca ayat yang ke-14 terlebih dahulu. Firman Tuhan katakan, sebab beginilah firman Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Jemaat Tuhan GPPS Gloria yang saya kasihi. Tak terasa 3 bulan sudah Tuhan membawa kita untuk sama-sama memasuki masa-masa yang tidak mudah. Tuhan percayakan kita untuk melewati masa-masa yang tidak mudah. Tuhan izinkan berbagai pergumulan yang harus kita hadapi. Berbagai mungkin masalah kecil atau masalah besar yang kita hadapi. Pada masa-masa sukar akibat krisis multidimensi COVID-19 ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah merasa hidupnya merasa tertekan, merasa rasanya tidak ada jalan keluar. Lalu bagaimana seharusnya kita menyingkapi hari-hari ke depan kita ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Apakah saat ini kita akan masuk dalam pergumulan yang berat terus-menerus dalam setiap kehidupan kita? Tidak. Saudara, tidak ada kata putus asa bagi setiap orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan satu pertolongan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kita baca dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Ya, firman Tuhan katakan, maka musuhku akan mundur saat kita berseru. Tuhan Yesus mengajarkan kita sebagai orang yang berharap, orang yang percaya, orang yang selalu mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Kita mengandalkan hidup kita berseru dan berseru kepada Tuhan. Orang yang sudah tidak punya harapan, dia tidak bisa akan berseru. Ya. Kita belajar pada pagi hari ini kehidupan seorang janda. Janda itu sudah tidak mempunyai suami. Dia hidup sendiri, namanya janda. Kita melihat, ya, kita belajar daripada kehidupan seorang janda. Ya. Firman Tuhan katakan, janda di Sarfat mengalami pergumulan yang berat di tengah-tengah kelaparan hebat yang melanda negerinya pada saat itu. Ia hanya memiliki segenggam tepung dalam tempayan dan buli-buli sedikit, minyak sedikit di dalam buli-buli. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Janda ini menghadapi satu masalah yang besar. Mungkin saat ini kita menghadapi COVID-19, pandemi COVID-19 ini. Rasanya udah satu masalah yang besar bagi kita. Udah rasanya menjadi tantangan yang berat bagi setiap kehidupan kita. Tapi kita belajar pagi ini dari kehidupan seorang janda ini. Firman Tuhan katakan, janda di Sarfat ini mengalami pergumulan yang berat karena di negerinya itu, ya, mengalami satu masalah, yaitu melanda kekeringan dan kelaparan. Ibu janda ini gak punya apa-apa, hanya segenggam. Berapa banyaknya segenggam? Setiap genggaman tangan itu gak terlalu banyak. Firman Tuhan katakan mempunyai tepung segenggam dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kalau kita saat ini mungkin persiapan dalam rumah tangga kita mulai berkurang. Beras yang ada dalam rumah tangga kita mulai berkurang. Tapi toh tidak hanya segenggam. Pasti masih ada lebihnya. Minyak di rumah kita mungkin masih ada dalam botol yang penuh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi ibu janda di Sarfat ini, dia hanya memiliki tepung segenggam dan minyak sedikit di dalam buli-buli di dalam botolnya itu. Tapi kita belajar daripada kehidupan ibu janda ini. Bukan saja kita yang menghadapi saat-saat seperti ini, kalau kita boleh melihat dunia ini. Pemerintah sudah mengumumkan, mungkin sebentar lagi semua mal-mal, ya, keramaian sudah mulai dibuka kembali. Dengan satu catatan, harus tetap menjaga jarak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
kita tidak mengerti. Secara logika, janda dan juga anaknya sudah tidak mempunyai atau tidak memiliki harapan lagi. Kalau kita memakai logika kita, cara pikir kita sebagai manusia, ibu janda ini tidak akan bisa hidup lagi. Karena apa? Kalau kita baca pada ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita simak dengan baik, ayat demi ayat ini, kehidupan seorang ibu janda, ya. Sekali lagi saya katakan, secara logika janda ini dan anaknya sudah tidak memiliki satu harapan lagi. Karena dia hanya mempunyai segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Dan sekali dipakai, tepung itu dan minyak itu sudah habis dan tidak bisa dinikmati. Firman Tuhan katakan, dia mengumpulkan beberapa potong kayu bakar. Dia akan mengolahnya dan firman Tuhan katakan setelah itu dia memakannya dan dia akan mati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Namun bila Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya, perkara yang dahsyat dan ajaib akan terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Seringkali kita membatasi akan kuasa Tuhan. Seringkali kita membatasi akan campur tangan Tuhan. Seringkali kita membatasi akan mujizat Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat, kita adalah milik kesayangan Tuhan. Kehidupan kita Tuhan yang punya. Pasti Dia pelihara. Sampai sekecil apapun kebutuhan kita, pasti Tuhan akan menyediakannya. Kita baca firman Tuhan ini. Selanjutnya firman Tuhan katakan, namun bila Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya, perkara yang dahsyat dan ajaib pasti terjadi. Ayat yang ke-14 ini menjadi kuncinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebab beginilah firman Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Ingat, tepung di dalam tempayan itu tidak akan habis. Tepung di dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak di dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Kalau kita percaya akan mujizat Tuhan. Firman Tuhan katakan, sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi ini. Sampai pada waktu Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya bagi setiap orang yang selalu mengandalkan akan Tuhan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya pernah mengalami saat-saat masa Bapak Gembala suami saya sedang bersekolah, menempuh studi di Sekolah Alkitab Tiranus di Bandung. Ya. Kami suami istri belum memegang pelayanan. Saat itu setiap hari saya harus memasak hanya 1 gelas. Tapi mujizat Tuhan itu luar biasa. Saya melihat akan mujizat Tuhan kepada seorang ibu janda yang ada di Sarfat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tatkala kami belum terima berkat, setiap
Beras yang saya ambil setiap pagi untuk memasak, dia tidak akan habis. Sampai tatkala kami terima berkat. Suami saya katakan, berasnya belum habis. Saya bilang belum. Tatkala berkat itu ada di dalam genggaman tangan saya, beras yang akan saya ambil itu habis. Tapi Tuhan tahu ada berkat dan saya siap untuk membelinya kembali. Saudara, Bapak, Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang hidup. Allah yang El Shaddai. Allah yang mencukupi dalam setiap apapun, dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh benar apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus. Kita akan baca dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 firman Tuhan katakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terpikir dan timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, pegang ayat ini. Firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dipikir, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Pagi ini saya mau bertanya, apakah kita masih mengasihi Tuhan? Di saat-saat pandemi COVID-19 ini, apakah kasih kita kepada Tuhan tetap sama sampai pada pagi hari ini? Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi, firman Tuhan katakan, bagi setiap orang yang mengasihi Dia, Tuhan menyediakan semuanya. Apa yang saudara butuhkan pada pagi hari ini, apa yang saudara minta pada pagi hari ini, apa yang sedang saudara doakan pada pagi hari ini, firman Tuhan katakan, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang disediakan bagi orang yang berharap dan setia mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Ibu janda ini tidak berbantah. Kalau kita boleh melihat pada ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-13, tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam nama Yesus. Waktu saat Nabi Elia berkata kepada ibu janda ini, ya, buatlah bagiku sepotong roti bundar kecil. Buatlah itu bagiku dan kau berikan kepadaku setelah engkau membuatnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah ibu ini berkata, aduh, orang tepung saya cuma segenggam, minyaknya cuma sedikit di dalam buli-buli. Kalau saya buat, dia tidak berkata seperti itu. Tidak ada satu bantahan pun yang keluar daripada ibu janda ini. Ibu janda ini menurut apa yang dikatakan oleh abdi Allah Elia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya tahu kita belajar daripada ibu janda ini. Dia nggak memiliki banyak harta. Dia tidak memiliki apapun. Dia siap mati pada saat itu. Tapi dia masih memikirkan akan Elia sebagai abdi Allah. Kita belajar daripada kehidupan ibu janda ini.
Seringkali kita membantah di hadapan Tuhan. Seringkali kita menggerutu di hadapan Tuhan. Seringkali kita banyak berkata-kata di hadapan Tuhan. Seringkali kita hanya menghitung-hitung di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi kita belajar bahwa hidup kita ini dipelihara oleh Tuhan secara luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan sedikit tepung dan minyak dalam buli-buli dan tidak akan habis. Inilah yang dialami oleh janda Sarfat itu. Tepung segenggam dan minyak yang sedikit dalam buli-buli itu tidak akan habis. Janda itu boleh menikmati. Ketika ia taat akan perintah daripada abdi Allah, Tuhan meminta kerelaan janda ini. Tuhan meminta kerelaan janda ini untuk mentaati setiap apa yang dikatakan oleh Nabi Elia ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sang janda tidak ragu-ragu. Ya, dia tidak ragu-ragu. Apa yang dikatakan dia segera melakukannya. Dia segera membuatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia tidak pernah berdalih. Ya, dia tidak pernah berbantah dan dia tidak pernah mempunyai banyak alasan. Tetapi janda ini langsung dengan ketaatannya. Pagi ini saya tidak mengerti di mana kehidupan kita hari-hari ini menghadapi COVID-19. Apakah banyak kerutuan yang keluar dari mulut kita? Apakah ada banyak keluh kesah yang keluar dari mulut kita? Apakah ada banyak caci maki yang keluar dari mulut kita? Apakah tidak pernah ada rasa syukur dan ucapan syukur yang naik ke hadirat Tuhan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tahu ya, Tuhan membentuk. Kalau kita dipercayakan Tuhan untuk melewati masa-masa sukar seperti ini, ya, mungkin ada maksud Tuhan untuk kita dapat menikmati semuanya bersama keluarga. Mungkin sebelum adanya COVID ini, semua serba sibuk masing-masing dengan tugasnya masing-masing. Tapi saat ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kita sama-sama berkumpul di rumah, membuka mezbah untuk Tuhan. Menikmati hari-hari kita bersama keluarga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan, biarlah kita belajar dari kehidupan ibu janda ini. Hanya seorang janda, dia tidak pernah ada kata keluh kesah, ya, tidak ada kata bantahan, ya, tidak ada banyak alasan, tapi dia segera apa yang dikatakan abdi Allah, dia langsung melakukannya, walaupun dia tahu hidupnya sudah tidak ada harapan lagi, tapi dia tidak memikirkan kehidupannya, tapi dia memikirkan abdi Allah, ya, sehingga Tuhan menurunkan belas kasihan. Firman Tuhan katakan tadi dalam Korintus berkata, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, apa yang tidak pernah dipikir, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Mazmur 59 berkata, berseru, jangan kita putus asa. Berseru, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, Tuhan ada di rumah kita masing-masing. Kuasanya tetap sama. Berkatnya tetap sama, mujizatnya tetap sama. Rasakan lawatan Tuhan, rasakan jamahan Tuhan. Ya, saat kita beribadah, walaupun kita dibatasi dengan keadaan COVID-19 ini. Tapi saya percaya, saat kita beribadah membawa hati kita kepada Tuhan, Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biar firman Tuhan ini kita belajar dari kehidupan seorang janda. Jangan kita banyak membantah di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita berkata, yes Tuhan. Tuhan pasti sediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya tahu, ya, berkat Tuhan sama. Berkat Tuhan tetap mengalir.
andalkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Hamba bersyukur kepadamu pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kepada kami semua untuk melihat kehidupan seorang janda. Janda yang tidak pernah berbantah Tuhan. Janda yang selalu menurut apa yang dikatakan oleh abdi Allah. Ajar kami Tuhan menjadi pelaku akan firman Allah. Agar hidup kami senantiasa diberkati. Keluar masuk kami diberkati. Sandang pangan kami diberkati. Dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Terima kasih ya Bapa untuk firman Allah. Tuhan beracara terus dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Tuhan firman Allah boleh menjadi rema, boleh menjadi berkat, dan boleh bertumbuh subur dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Hamba berhenti berbicara, tapi Tuhan tetap berbicara dalam setiap pribadi dan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur naik ke hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hambanya telah menyampaikan firman Tuhan. Berikut ada beberapa pengumuman untuk sepekan. Minggu ini tanggal 14 Juni 2020, gereja sudah dapat melaksanakan ibadah kembali. Adapun jadwal ibadah dilaksanakan 3 kali. Ibadah pertama dilakukan pukul 7 pagi, ibadah kedua pukul 9 pagi, dan ibadah ketiga pukul 11 siang. Dan bagi jemaat yang tetap ingin berada di rumah, dapat melaksanakan ibadah secara streaming setiap hari Minggu pukul 10. Berikutnya bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dirinya dan persembahan keseluruhan, dapat dilakukan secara transfer melalui rekening berikut ini. Demikian pengumuman sepekan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita tercinta Indonesia ini. Kita berdoa pemulihan terjadi di negara ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya tangan Tuhan yang menjaga kami Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.
menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya padamu, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa dan kasih sayang Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus yang telah menolong, membela, memberkati saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan, amin. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Karena ada